Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu kembali. Kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ketiga bersama Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Tujuan pembelajaran kali ini ada 5, silahkan anak-anak bisa mencermatinya. Mari kita masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal sistem subak di Bali, mencari tahu informasi penting dalam bacaan, serta mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Ini ada percakapan antara Siti dengan Udin. Sebagai sebuah negara kepulauan, selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keragaman ketampakan alam yang luar biasa. Betul sekali Siti. Keragaman ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya. Ya, selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Nah, itu arti dari negara agraris ya anak-anak ya. Ketampakan alam apakah yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Dan berprofesi sebagai apakah sebagian besar penduduk di daerah tempat tinggalmu? Silahkan diamati anak-anak. Nah, ini kita punya wacana tentang ketampakan alam. Silahkan anak-anak bisa membacanya. Kita akan belajar lebih lanjut tentang sistem subak di Bali. Sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Silahkan dibaca dengan teliti. Bacaan selanjutnya anak-anak. Baik, setelah anak-anak membaca dengan teliti, kita akan belajar menentukan pikiran utama dan informasi penting dari tiap-tiap paragraf. Tentu saja anak-anak sudah mahir ya, kita sudah sering berlatih untuk mencari pikiran utama. Selanjutnya, dari pikiran utama tersebut bisa dibuat ringkasan, diambil jadi satu, dijadikan satu paragraf. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan untuk menambah pengetahuan dan informasi yang bisa anak-anak dapatkan. Ini ada 6 pertanyaan sesuai dengan bacaan. Baik, selanjutnya kita akan melihat tentang adanya ketampakan alam yang ada di Indonesia. Dari paragraf ini, anak-anak bisa berlatih menuliskan informasi yang penting saja. Jadi diambil beberapa informasi yang penting, kemudian dituliskan. Dalam mencari informasi yang penting, kita ambil pokok dari tiap-tiap paragraf, kemudian kita jadikan satu. Nah, Udin dan Lani sedang bercakap-cakap. Aku bangga dengan Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi. Tidak hanya keanekaragaman ketampakan alamnya, tetapi juga suku bangsanya. Jangan lupa bahwa semua yang kita peroleh saat ini berkat jasa-jasa para pahlawan. Dan selanjutnya, betul ya? Kita harus menghargai jasa para pahlawan. Nah, di sini kita kenal dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia karena tonggak sejarahnya ada pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini ada peristiwa Rengas Dengklok, prosesnya sampai saat pembacaan proklamasinya. Anak-anak bisa membaca dan mencari informasinya dengan benar. Selanjutnya, ini proses Rengas Dengklok, kemudian naskah proklamasinya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bisa anak-anak? Baik, selanjutnya setelah anak-anak membaca bacaan tadi,
tentang naskah proklamasi dan peristiwanya tentu bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Ini sangat penting karena awal dari berdirinya sebuah bangsa adalah diakui kedaulatannya dari proklamasi kemerdekaannya. Sebelum proklamasi kemerdekaan tentu banyak halangan, rintangan jika ingin bangsa itu berdiri dengan benar. Yang kedua, apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Bagaimana nilai-nilai persatuan? Dan tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok? Tadi sudah Bu Guru jelaskan dan anak-anak bisa dari membaca bacaan tersebut mencari inti untuk menjawab pertanyaan ini. Demikian anak-anak. Dan nanti bisa berlatih untuk menghafalkan naskah proklamasinya. Nah, untuk pembelajaran kali ini tugasnya adalah jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan masyarakat Bali melalui sistem subak. Tadi sudah ada. Jelaskanlah contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di pantai. Jelaskan secara singkat peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Dan tahukah kamu mengapa golongan pemuda meminta Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Apakah manfaat yang diperoleh rakyat Indonesia dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Tugasnya ini anak-anak silahkan dikerjakan dengan teliti. Semoga bertambah ilmunya. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Salam dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.